Polresta Solo menyelenggarakan rekonstruksi kasus dugaan kekerasan yang mengakibatkan meninggalnya peserta Diklat SAR Menwa UNS di Kompleks Stadion Manahan Kamis 18 November. Dalam rekonstruksi, selain melibatkan peserta Diklat SAR Menwa, Polresta Solo juga melibatkan pihak Kejaksaan Negeri Solo sebagai jaksa penuntut umum dan kuasa hukum tersangka. Adegan menunjukkan peserta mengikuti rangkaian kegiatan Diklat SAR yang diikuti korban, adegan pemukulan hingga korban dibawa ke rumah sakit. Untuk info selengkapnya akan disampaikan rekan jurnalis Tribun Jatam, M. Solekan yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Solekan. Ya, selamat sore. Ya, selamat sore. Silakan dengan informasi Anda, berapa peragaan adegan rekonstruksi ini? Ya, Tribuners dan Mai perlu saya sampaikan bahwa pagi tadi hingga siang Polresta Solo menyelenggarakan rekonstruksi kasus dugaan kekerasan hingga meninggalnya serta Diklat SAR Menwa UNS Gilang Edi Saputra di Kompleks Stadion Manahan Solo. Dalam rekonstruksi tersebut terdapat 69 adegan, yakni adegan mulai dari peserta mengikuti upacara pembukaan hingga adanya dugaan kekerasan dan korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Muardi Solo. Nah, pada adegan ke-22 diduga salah satu tersangka yaitu NFM melakukan tindakan kekerasan terhadap korban. Nah, namun tindakan tersebut disinyalir mulainya korban menerima kekerasan dari panitia Diklat SAR yang diselenggarakan beberapa waktu lalu tersebut. Begitu, Mai. Kemudian apakah ada fakta baru yang terungkap dari rekonstruksi ini? Ya, Mai, pagi tadi Kasat Reskrim Polresta Solo mengungkapkan untuk sementara ini belum ada fakta baru, masih sama seperti keterangan saksi yang sebelumnya sudah diperiksa dan dimasukkan ke dalam berkas acara pemeriksaan sebelumnya. Begitu, Mei. Kemudian apakah ada salah satu tersangka yang menyangkal keterangan saksi? Ya, perlu saya sampaikan salah satu tersangka yaitu FPJ menyangkal dia melakukan kekerasan dengan cara memukul korban menggunakan senjata replika. Maka ketika dia melakukan atau menyangkal dari keterangan saksi sebelumnya, adegan itu tetap dilakukan dengan diganti peran oleh salah satu anggota kepolisian mengganti peran dia. Nah, menurut Kasat Reskrim Polresta Solo, AKP Johan Andika menyebut hal itu tidak masalah karena nantinya alat bukti dan saksi yang akan berbicara di dalam pengadilan apakah dia melakukan dugaan kekerasan dengan memukul korban dengan menggunakan senjata replika atau tidak. Nah, itu nanti Johan menyebut akan dibuktikan pada saat proses di pengadilan. Begitu, Mei. Baik, Tribuners, wartawan kami juga telah melakukan wawancara dengan Kasat Reskrim Polresta Solo serta pengacara tersangka. Berikut tayangannya untuk Anda. Bahwa ini rekonstruksi setelah selesai kita laksanakan terdiri dari 69 adegan. Jadi untuk memperjelas suatu peristiwa, untuk membantu rekan-rekan dari jaksa penuntut umum untuk peristiwanya itu seperti apa. Ini sudah kita gambarkan melalui rekonstruksi. Ada fakta-fakta baru yang terungkap dari rekonstruksi? Untuk sementara fakta-fakta yang baru terkait dengan suatu peristiwa itu masih sama seperti yang sebelumnya. Tadi diikuti berapa saksi dan yang jelas saksi dari baik itu dari panitia ataupun dari peserta. Namanya tersangka nggak masalah, dia kan mau mengatakan apa, yang jelas saksi dan bukti nanti akan berbicara nanti di pengadilan. Ya kalau dia menyangkal itu nggak masalah, kita pastikan dengan peran pengganti karena berdasarkan dari keterangan saksi yang ada. Itu tadi rekonstruksi tentang dari awal kegiatan sampai korban ke rumah sakit. Ya, betul. Jadi rekonstruksi dari fakta awalnya suatu peristiwa, yaitu peristiwa itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu dari awal sampai kegiatan itu dihentikan karena ada kejadian.
Jadi kejadiannya adalah ketika saudara Gilang ini pulang dari mountaineering dari kembali ke kampus, dia mau oleng, mau jatuh. Kemudian ditangkap oleh Faisal karena mau jatuh di jalan paling depan, mau jatuh ditangkap Faisal. Terus disampaikan bahwa tidak ada pemukulan, hanya dia menyampaikan kamu harus kuat, istilahnya ini jangan sampai dipukul, kamu harus dipukul, tidak, oh bagus. Terus senjatanya dikepalin, itu semua ditolong oleh Faisal. Jadi tangannya pun masih ketika mau oleng itu dia agar tidak jatuh ke lantai atau ke taman sebelahnya. Itu kejadiannya itu. Jadi yang betul seperti itu menurut Faisal, hanya versi yang lain menyatakan bahwa ada pemukulan, keraskan lehermu, itu mungkin versi yang lain. Dan Faisal menolak untuk menyatakan itu bahwa itu tidak benar. Hanya benar tadi saksi yang lain juga menyatakan tidak mau jatuh tapi ditangkap. Dan saya turut berduka cita atas kondisi Mas Gilang, tapi dia adalah pahlawan dari orang tuanya yang seorang TNI yang artinya rela untuk berkorban demi bangsa dan negara. Nasionalisme Mas Gilang kita angkat jempol. Akhirnya resimen mahasiswa adalah wujud dari pelaksanaan dari cinta berbangsa bernegara. Sehingga pengorbanannya Mas Gilang kita hargai, kemudian kita hormati dan kita turut berduka cita. Namun penegakan hukum untuk yang terjadi akan kita tegakkan sebagaimana kewajiban penasihat hukum, jaksa.